bisa sharing dan bisa belajar banyak hari ini. Tapi benar-benar manfaatkan baik-baik karena waktunya juga nggak banyak Pak Chandra ya. Nggak banyak. Berapa menit Pak Chandra? Ya, saya kasih sejam lah ya hari ini ya. Tepuk tangan, tutup jam semangat. Jadi benar-benar Bapak Ibu berikan pertanyaan yang terbaik juga supaya kita bisa sama-sama belajar dan bisa punya hidup lebih baik Bapak Ibu. Ya, kita dengar videonya aja banyak hidup kita berubah, betul ya? Betul. Apalagi kita bisa tatap muka langsung dan bisa dengar langsung di telinga kita Bapak Ibu. Oh doain lah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Chandra Bapak Ya, Ibu. Yuk, silakan duduk. Sore semuanya. Sore. Hari ini saya udah dipromosikan, saya datang ya, saya harus datang nih. Mestinya bisa. Waduh, 3 hari ini acara padat sekali. Saya harus keliling sana, keliling sini ya. Barusan saja pulang antar jatuh, pulang. Ya, saya harus cepat-cepat dari airport langsung ke sini ya. Sebenarnya masih acara saya seharusnya ketemu Chef Juna ini. Harusnya, cuman ya demi kalian nggak apa-apa lah sudah. Oke, sore hari ini saya apa ya? Siapa yang kemarin ikut seminar di Grand City? Saya. Grand City ya. Siapa yang ikut di Landmark? Saya. Oke. Siapa yang nggak ikut dua-duanya? Oh, juga banyak ya. Jadi semua sama-sama banyak. Oke, saya siapa yang sudah follow Instagram saya? Semua rata-rata Instagram ya. Semua datangnya dari Instagram ya. Iya. Ada yang dari YouTube, WA gitu ya. Siapa yang dari YouTube, WA, nggak lihat Instagram angkat tangan? Yang YouTube, WA, oh banyak Instagram ya. Oke, padahal YouTube-nya 10 kali lipatnya Instagram. Ya, harusnya lebih banyak. Tapi Anda beruntung karena Anda tinggal di Surabaya. Nah, Surabaya ini yang paling sering saya datang kopdar. Ya. Yang di Jakarta, kemarin di Medan mungkin baru. Jakarta aja belum. Medan juga kemarin baru 1 kali. Oke, sore hari ini tadi Anda saji sudah menyaksikan satu peluang yang mana Anda sudah baru tahu kalau memang komunitas kita ini, barang dagangan kita ini banyak ya. Jadi baru-baru kita keluarkan lipstick ya, masker ya. Jadi kedepannya kita setiap 2-3 bulan sekali banyak barang baru ya, karena kita target tahun ini kita punya 100 item produk untuk kalian jualan. Tapi ya intinya jualannya itu kalian sudah nggak usah pusing masalah izin, nggak usah pusing masalah packaging ya. Bahkan nanti konten edukasinya juga sudah dibuatkan. Kerjaan kalian itu dengan upload, share aja. Tahu-tahu terima orderan. Oh iya. Loh enak toh? Oh enak. Nah, tapi kalau orderannya mandek, itu berarti bukan produknya nggak laku, ya kamunya yang nggak beres kan gitu ceritanya. Ya kan, nah kenapa kamunya nggak beres ya? Semua isinya ada di konten SP3 supaya noto uripmu itu lebih gena gitu. Ya, selama ini mungkin hidupmu itu banyak yang nggak gena ya, masa saya posting foto uang ini aja, oh ya, komen banyak ini ya. Uangnya Pak Chandra banyak loh, padahal itu duduk duitku ya. Ini gambar saya ngambil di Google ini. Tapi orang, wow, lihat ini kok banyak sekali. Indonesia ini repot, gelonong ini sewenang minta ampun ini. Padahal gambar ngambil di Google loh. Kalau uang saya segini ya saya gagal. Ngerti maksud saya? Ya, saya gagal loh. Saya ngajarin kalian ini nggak pantas tuh. Iki uang dodol-dodol pecel di pinggir jalan ya duitnya sang ini. Orang sukses itu duitnya nggak ditunjukin. Ini kan saya ngetes mindsetnya orang Indonesia. Komennya rame kalau kayak gini. Padahal saya ini kan cuma ngasih gambar terus respon ya toh. Ketika pengusaha pamer penghasilan supercar, inilah respon dari netizen. Wah, netizen sirik bilang, pamer, ria. Mental sukses bilang, wah ini motivasiku dan panutanku. Kalau mental minder ngomong, aduh bosku. Cuma nonton sambil ngiler dan komennya jiwa miskinku meronta-ronta. Pak Chandra ini kok ngerti ya itu? Kalau bukan Pak Chandra kalau nggak ngerti semuanya, ya kan? Mental sombong, duitku lebih banyak aja gue nggak pernah pamer, ya kan?
mental munafik, biasa aja keles itu apa sih? Kali. Oh kali ya, saya bisa nulis gak ngerti artinya. Biasa aja keles gitu ya, keles ya, oh biasa aja. Tapi kan ngeles bukan ya, oh biasa aja keles. Padahal pengen, dalam hati pengen juga gitu ya kan. Mental miskin, sudahlah uang itu gak dibawa mati. Itu kan, doktrinnya orang miskin. Jadi, lho Pak, uang itu dibawa mati kok Pak, amal jariah, amal pahala. Lho, aku gak ngomong nang dindi, sing ngomong nang dindi ku awakmu. Itu kan respon. Saya ini cuma ngetes mindsetnya orang, saya ini ahli mindset. Jadi dari mindset aja saya sudah bisa ngetes. Kalian itu pikirannya kemana-mana. Lah aku gak ngomong apa-apa. Kamu sih mikir sih enggak sih nang dindi. Nah, dari respon kalian itu saya bisa baca isi bawah sadar kalian. Dan ternyata seperti dugaan saya, 99% masyarakat Indonesia masih mental miskin. Itu masalah. Nah itulah yang membuat saya akhirnya mau, bayangkan kalau memang masyarakat Indonesia itu mau punya mental maju. Ada yang DM saya gini, Pak, saya terganggu Pak, di follow komunitas Yes. Tiba-tiba di follow Pak, komunitas Yes ini tiap hari mengganggu saya. Saya ngomong, gampang, kalau terganggu blok, gampang Pak. Kalau kamu merasa terganggu ya berarti kamu nggak mau maju. Kalau mau maju, ya Anda senang. Katanya minta followernya banyak. Tiap hari mentalengi follower, kok gak menek-menek yo. Mental miskin tenanan. Kamu nggak pernah berbagi gimana followermu nambah. Mentalnya jualuan, julitan, ya toh nyinyiran, baperan, tapi jalur follower nambah. Setiap hari followermu berkurang, iya. Ya kan gampang lah. Ilmu itu sebenarnya sederhana, ya kan? Terus apa? Mental religius, ya Tuhan, semoga semua indah pada waktunya. Pak Chandra ini kok isu aja loh, gini loh. Ini postingan ini saya bukan ngambil dari orang lain, ini saya mikir. Saya intisarikan, saya ini kan melihat seperti ini manusia, ya kan? Dan kalau pemahaman dia seperti ini, coba kalau saya posting caption yang menarik, yang edukatif, yang bagus, sedikit. Karena apa? Karena nggak nyampe. Ngerti nggak nyampe? Saya kalau ngomong terlalu tinggi, ibaratnya saya ini, ya gimana ya? Ya itulah. Ya, jadi ya saya paham. Nah, Instagram ini, coba kalau saya kemarin ngomong di Landmark, coba kalau ada orang telanjang lari seputar mall gitu, rame. Yang nonton sampai puluhan juta view. Ya, nah itulah mental apa ya? Setiap orang ini ya seperti itu. Nah, ketika hari ini makanya jangan iri kalau ada orang sukses, karena orang sukses itu memang golongan minoritas. Dari 2 juta subscriber sing teko lho, cuman sakmene. Iki pun dikai gratis. Coba bayar, paling gak ada seperapate. Nek bayar lo larang, kalau kursiku kosong. Loh ini menandakan apa? Bahwa memang mental sukses itu jarang. Nah kalau kalian datang pun ini masih belum tentu sukses. Apalagi gak datang. Ngerti maksud saya? Kalau sudah datang, konsisten mempraktekkan, baru ada chance untuk sukses, baru ada kesempatan untuk berhasil. Kalian konsisten. Saya punya murid 1 tahun cuma duduk, gak ngerti apa-apa. 1 tahun, hasil gak ada, tapi dia tetap setia datang. Akhirnya tahun kedua dia menghasilkan bisa beli motor. Bener, tapi 1 tahun gak menghasilkan apa-apa. Tapi dia setia, dia percaya. Semalam kan lihat Pak Hermanto kan, 5 tahun berdarah-darah kan. Berdarahnya dia itu bukan duit sing di Instagram ini Pak. Nah, ora itu berdarah-darahnya itu hilang rumah gitu loh. Iya. Lo itu ngomong duit besar itu. Nah, kalian kalau kemarin Pak Hermanto saya tanya angkanya, itu saking moderatornya kurang pinter kemarin. Kalau saya tanya itu wah tajem itu kalau saya tanya. Itu hilangnya itu bisa. Kalian jujur ya, jujur. Ini kalian apa? Nah ini ngomong duit ini ya. Saya seneng lah ngomong duit ini. Ya. Show me the money gitu ya. Kalau ngomong duit gitu ya. Jujur, ini angkat tangan jujur. Siapa pernah pegang uang kontan 1M? Angkat tangan.
Uang kontan. Kontan. Kontan ya. Yes. Uang sendiri atau kerja di bank? Duit kantor. Pak. Duit kantor lah ya. Ini duitnya bosmu lah ngono ceritanya ya. Bener. Jadi kayak kontan pegang. Itu rasanya pernah nggak divisualisasikan kalau itu duitmu sendiri? Pertama. Pernah ya? Pernah. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Tepuk tangan. Loh, saya ini 2020 ini saya memang komitmen sama diri saya. Konten saya ini lebih banyak yang motivasi tapi lucu-lucu. Biar orang itu kadang nek terlalu serius itu ya. Ya ngono iku lho, gak nyampe uteknya. Repot ini, iya toh. Dan itu harus memaksa saya untuk mikir supaya sedikit ngelucu dan ngelawak. Ternyata saya ini selain punya bakat nyanyi, bakat nge-rap, saya ini juga punya bakat ngelawak ternyata. Saya baru tahu, ya kan? Baru tahu. Oh ternyata ngelawak itu ada bakat dan ngelawak itu skill. Minimal skill membuat orang tertawa kan? Nah itu kan nggak gampang. Kamu aja nonton, wow, coba kalau nggak percaya, orang dekat kamu itu tertawa semua atau diem semua? Loh iya kan? Kalau orang, nggak benar. Loh, saya bahas konten Iran, Amerika, kiamat. Loh kan saya sudah bahas di ini 2 minggu lalu. Tak bahas sungguhan kan? Wah ya lumayan yang nonton hampir 40.000. Wah kok iya betul ya omongannya Pak Chandra bener ya. Lo apa mikirin kiamat dong? Saya iso hutangnya kurang dibayar kok mikirin kiamat. Dan mental N62 habis pinjam duit besok amnesia kan gitu. Nah intinya itu satu yang saya hari ini tuh bisa sharing itu, kalau kalian pegang uang kontan 1 M aja nggak pernah, nah itu 5 tahun pertama itu berdarah-darahnya itu bisa habis uang itu sampai puluhan miliar sampai ratusan miliar. Itu hilang duit itu hilang nggak kembali. Saya ulangi ya, duit hilang nggak kembali. Kamu pernah nggak sih rasanya itu nggak punya duit gitu ya, tapi uang 100.000 itu berarti gitu. Pernah nggak? Buat ngomong pernah. Iya kan? Nah beliau itu uang hilang ratusan miliar, tapi tetap senyum. Loh Pak soalnya duitnya akeh. Loh yuk kamu dengar ceritanya dia. Dulu makan ayam aja nggak punya uang. Dengar itu kisahnya. Nah, itu prosesnya dia itu memang udah berat. Nah generasi anak-anak muda sekarang ini mentalnya itu terus terang mentalnya ini banyak yang mental lemah. Ya jadi kalian kena sedikit kesulitan, ya kalian itu sudah bahasa Perancisnya itu sambatan, melambat, ya kan? Intinya kalian itu belum apa-apa udah sambatan. Terus jual produk keke sebentar, aduh Pak, angel ya Pak dodol produk keke. Loh, yang produk udah disiapkan, kamu pun ngomong angel. Terus kemudian aku jual sing murah Pak casing HP. Tapi mari casing HP baru laku 5, yang ke-6 loh Pak, nggak laku Pak, soalnya kompetitor lebih murah. Terus kamu mau jualan apa? Jual diri. Loh ya serius loh ini. Terus kalian itu setiap hari nyambatan. Wah, itu saking koncoku Tom Liwafa nek tak celuk nang kene iku lebih lucu maneh iso dipisui kabeh awakmu. Isu-isui tenan sungguhan awakmu. Iya. Saya ini masih santun nek ngomong. Kuwi iku koncoku. Enak iku nek ngomongnya delokan nang Instagram ya meso tok isine. Karena ya jengkel itu. Terus dulu ngomong minta pekerjaan. Sekarang udah dikasih pekerjaan ngomongnya angel. Aduh. Terus kepengen sukses nonton Instagramnya wong. Kok iso ya tuku Ferrari? Iso ya tuku enak urip. Iya. Terus begitu dikasih peluangnya komunitasnya gak ada duit ya. Tapi mau maju. Loh ditanya, loh handphonemu teko sapa? Dikek emakku. Terus mari ngono. Wifi kuota itu di wifi tonggo. Passwordnya tak jebol. Terus malah kabeh diajak maju. Angel. Lho lak mentolo wong iki. Mentolo dikapakno. Iya kan? Nah, inilah sesuatu yang kita ini harus berpikir kalau kita itu mau maju. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, makanya 2020 itu
investasi terbaik itu sebetulnya banyak orang yang nanya sama saya, Pak, investasi yang terbaik itu apa, Pak? Ya, memang saya sudah bahas 3 cara menabung, ada investasi emas, logam mulia atau emas, properti sama saham. Tapi sedangkan kalian penghasilan aja masih minim, apanya yang properti? Penghasilan aja belum stabil, apanya yang saham? Penghasilan belum stabil aja, apalagi yang menabung emas. Wong aku ngasih giveaway lho, orang sih sambatannya apa? Download-e kok angel. Iki kakak balang iki untung awakmu. Dikek itu lho sing ngomong angel. Gak mbuk, waduh sungguhan. Bener lho, wong-wong iki mentolo lho. Betul ya? Betul. Lho, wis dikek konten sik sambat. Dikek emas yo sik sambatan. Waduh, saking saya ini sudah lama nggak jejak uang. Loh sungguhan, saya ini kadang jengkel sungguhan. Nah mental loh, dan itu banyak. Saya beritahu banyak. Dan orang kayak gini mau maju katanya, maju tuh kondi. Gawe ya PT maju mundur, mari maju mundur mana? Mari mundur mana? Lo mentolo tuh wong kayak gini. Waduh, iku nek wong tuae nontok ya iso nelongso, Pak. Iya toh, ayam bakar nelongso ya. Enggor. Iku iso nelongso. Iya toh, bener loh itu. Aduh, rasanya kok keturunanku kok modelnya kayak gini. Nah, jadi pada sore hari ini ya karena saya sudah komitmen hadir, ya, saya enggak apa-apa, ini opening saya. Jadi saya sudah menyiapkan komunitas, bahkan komunitas saya ini memberikan yang terbaik. Kantor sudah siap, ya, produk sudah ada, tinggal jual toh. Terus juga ada yang di sini sudah punya usaha, Pak. Saya ini sudah punya usaha. Saya pengen konsultasi pribadi masalah usaha saya sama Pak Chandra. Gini loh, banyak pelaku usaha itu pengen konsultasi sama saya. Saya ini nggak mungkin menerima konsultasi itu secara semuanya. Jadi kalau ada dokter kandungan itu tanyanya masalah kandungan lah. Saya ini kayak dokternya bisnis. Sesuai aku tanggung buka pelang praktek konsultasi masalah kesehatan usaha. Chandra Putanagara dokter spesialis SPC, spesialis corporate ngono contoh. Waduh, ya enggak seperti itu. Karena apa? Saya ini waktu saya ini juga sudah sibuk. Ya, dan saya ini kalau mana ada konsultasi gratis. Makanya saya harus terpaksa buka tarif di website. Buka tarif itu bukan karena saya mau cari uang itu, bukan. Supaya menolak orang-orang yang DM itu loh. Ya kan? Nah, tapi ada yang tetap nyinyir mentalnya. Kualik terus mental wong nyinyir. Orang itu lihat hitam, dia lihatnya putih. Orang lihat putih, dia lihatnya hitam. Orang lihat abu-abu, lihatnya hitam. Repot orang-orang seperti ini. Ya kan? Sudah gitu, wifi-nya pun nyolong mana, godek tonggo sing bayar iuran bulanan. Lah mari gitu, wah ngehit. Nah, jadi gini ya, terus terang channel kami haters itu ada, tapi sedikit, nggak banyak. Ya, karena kami memang kontennya positif dan edukatif. Ya, saya hari ini secara pribadi, ya, thank you ya, kalian udah subscribe. Ya, sebetulnya sejak hampir 20 video terakhir saya nggak pernah suruh orang subscribe sudah, nggak pernah. Ya, coba aja Anda cek 20 video terakhir nggak pernah, ya kan? Mau subscribe silakan, mau unsubscribe sak karepmu, ya kan? Tapi saya tetap berbagi. Ya, itulah rahasia orang maju. Loh Pak, saya ini wong nggak duwe Pak. Aku ini orang kekurangan. Saya ini masih ngekos. Makananku tiap hari Indomie. Kok saya untung makan Indomie? Iya toh? Kok saya untung makan Indomie? Aku dhisik pernah Pak satu hari Pak, mangane gak duwe duit. Awakmu sih untung makan Indomie. Betul, saya ini pernah ngerasakan hidup susah. Makanya saya kalau ngomong, kenapa orang susah itu bisa ngerasakan omonganku loh? Karena hanya orang yang pernah susah bisa menggetarkan hati orang susah. Dan saya ini nggak sanggup lihat saudaraku susah. Itu masalahku. Makanya saya kemarin mau seminar amal, itu bantu susah loh. Saya cek lagi, saya baru nyumbang, baru tahu rumah sakit apung loh, saya baru tak golek imam. Walah, ini orang luar biasa. Itu ada seorang dokter,
umur 73 tahun, dia tuh menolong orang-orang yang sakit, terapung gitu loh. Itu dokternya orang Padang, dan sekarang dokter ini sendiri karena dia sudah setiap hari mau ngobatin orang lain sampai dia sendiri sudah sakit sekarang. Kasian kan, dia mengabdikan hidupnya itu untuk orang lain. Dan itu kakek-kakek 73 tahun, orang Padang. Wah, saya baca itu sampai saya nangis. Dan kemarin kita seminar yang sederhana begitu itu bisa terkumpul 25 juta. Waduh, hati saya itu gembira. Senang sekali. Kepingin tak tambahi sama saya. Tapi nggak bisa, kemarin sudah diumumkan. Lali, karena saya saking sibuk ini apa? Pokoknya seminar gratis Pak. Oh iya, tujuannya saya berbagi manfaat. Nah, iki sing mental gratisan akhirnya njaluk kabeh. Oh berarti Pak Chandra iki iso ya seminar gratisan ya nek ngono ya. Bukan seperti itu, Pak. Ya, jadi saya ini bukan mengundang orang mental gratisan karena apa? Ya sekarang Anda cek sendirilah. Berapa kalau saya diundang perusahaan 2 jam itu berapa tarif saya? Lah kalau 2 jam itu tarif saya, yaitu berarti saya menukarkan 2 jam waktu saya itu setara dengan penghasilan itu. Betul kan? Betul. Karena waktu saya 2 jam bersama anak itu priceless, itu harganya tak ternilai. Right? Itu sesuatu yang sangat penting. Nah, saya kemarin memberikan waktu saya 2 jam di Landmark, ya berarti Anda hitung sendiri berapa yang sudah saya sedekahkan. Nah, sedangkan percayalah, kalian orang susah, ingat, kondisi ekonomi boleh susah, duit boleh nggak ada, tapi mental nggak boleh susah, ngerti ya? Kalian itu kalau mental sudah susah, berarti kalian itu memang miskin selama-lamanya. Tapi orang miskin kalau mentalnya itu sehat, dia pasti nggak lama lagi miskin, pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Nah, karena mentalnya sehat. Nah, masalahnya mental kita sekarang ini mentalnya udah sakit. Jadi kalian kalau produk itu susah jual, kalian harus cari tahu supaya bisa jual gimana. Bukan angel lagi wis, tak megakno ae. Angel lagi. Sama anak-anak muda, YouTuber, channelnya gede, enak ya, subscriber wakil, duit akeh. Sing didelok duit akeh tok. Sing delok aku kontenku bikin setengah mati, iya kan, yang nonton ndak banyak. Loh itu gaji jalan terus. Lah mbok pikir Pak Chandra iki ngomong sakti ya, ngene iso metu tulisane dhewe nang isor. Wur iso metu kabeh gambar. Lho itu bayar editor. Editorku itu digaji. Loh betul, karena kerja di Surabaya harus sesuai UMR. UMR Surabaya sekarang hampir 4 juta. Lah karyawanku iki wong rolas. Lah setiap bulan 4 juta kali 12 itu berapa? 48 juta. Itu gaji tok. Sangar ya. Pak Chandra gaji wongnya 48 juta. Lah penghasilannya Pak Chandra piro? Lah orang mulai kepo. Kadang orang nggak mikir. Makanya saya kan ada satu video itu yang ngasih minum itu muter aja gitu ya kan. Mari dikasih no ini, ayo ya semangat ya. Ya kan semangat ya. Loh iya bener. Kayak tuh aneh kan selalu nonton rumput tetangga itu lebih enak. Wah enaknya pecel itu tonggo gitu. Tiap hari nyinyir. Wah enaknya kok rame ya. Setiap hari melihat hidupnya orang lain enak, tapi padahal sendiri punya kesulitan. Gak tahu. Ketika kamu terlibat, kamu involve, kamu masuk di dalamnya, kamu baru tahu. Nah ini semua mental miskin. Semuanya mental sakit. Terutama zaman sekarang. Zaman dulu enggak. Zaman dulu kan enggak ada sosmed. Ngerti? Jadi kita nih, loh beda TV. Loh di TV ono kolom komen. Iya kan? Enggak tahu kan? Kamu baca koran, di koran ono kolom komen. Baca majalah, di majalah itu ono kolom komen. Enggak ada. Lah sekarang majalahnya kan pindah ke Instagram. Lah Instagram kan ada kolom komen. Lah kan ngerti isine uteke wong-wong iku. Uteke sing kuali, sing ngalor jadi ngidul. Waduh, saya baru tahu. Wow. Beginikah mental masyarakat kita? Wow. Saya pertama itu shock berat masuk ke dunia sosial media. Wow. Oh gambarnya so wow. Saya baru ngerti. Nah,
Akhirnya saya baru sadar bahwa oh, kalau mental bangsa kita ini seperti kayak gini, itu pasti ada yang mempengaruhi. Nah, kita ini udah mental diperbudak ratusan tahun. Rekaman, syutingan kabeh omongan gue, sebar loh. Ratusan tahun mental kita diperbudak loh. Contohnya apa? Ya nenek moyang kita ini udah diperbudak Belanda 350 tahun. Jadi mental kita ini biasa mental terjajah. Biasa. Coba kalau semua bangsa Indonesia kayak Pak Karno gitu, ayo mengusir penjajah. Kuat Indonesia. Masalahnya orang kayak Pak Karno tuh cuma siji. Lah kita ini yo manut aja, mentalnya mental terjajah terus. Ya kan diweden-wedeni perang dunia ketiga wis keweden. Waduh, mangan gak enak, turu gak enak. Nah ini mental apa ini? Iya kan, jadi belum apa-apa loh. Nanti naik apa jalan sedikit, ya kan takut, cemas, khawatir. Nah barusan saya posting itu kan anak kecil yang apa itu pukul kayu itu, tendang kayu. Ayo, kita waktu kecil teman-teman kelas kita kalau kita salah semua mentertawakan kita kan. Iya kok Indonesia banget. Sengaja tak getno sama saya tak posting lagi loh dulu. Nah komunitas yes kalau kita gagal justru kita kasih semangat, betul? Iya. Ono sing gagal dodol keke lapor, gak ada. Komunitas kita nggak seperti itu. Komunitas kita justru mendukung kamu gagal, ayo semangat, cayo, Anda pasti bisa, kan gitu. Itu yang betul. Lah coba konco kita, wah kapok lombok, ya kan? Nah. Jadi artinya mentality bangsa nggak tahu ya dari mana ya. Saya juga nggak tahu. Saya kecil juga digituin, sama. Makanya saya kan tulis kan di buku saya, bullying kan. Saya tahu rasanya orang dibully. Saya ini kan dulu kurus. Loh, nggak tahu ya, saya kurusnya luar biasa. Coba lihat saya di buku, kurus sekali. Jangan lihat Nixon itu bomber. Nixon itu besar. Saya seumur Nixon itu saya kurus. Loh, benar. Makanya saya suka dibully sama teman-teman saya. Benar, dibulinya bisa-bisa. Karena sekolah saya itu semuanya cowok semuanya. Baru tahu, itu zaman saya dulu itu terakhir di Surabaya itu sekolah cowok dan cewek semuanya. Ini cowok semuanya. Pria sama pria, wanita sama wanita. Akhirnya pria ini mungkin nggak punya pelampiasan atau apa ya. Sehingga saya ini jadi bahan pelampiasan. Loh iya bener loh. Jadi saya pulang itu jalan itu mesti pincang. Perut itu saya habis ditunjuk temen. Pasti gitu. Coba kalau Pak Richard ditunjuk balik. Iya kan dulu ya, zaman dulu ya. Lah saya ini nggak bisa apa-apa, saya orangnya kecil. Bener. Nah akhirnya saya orang yang pernah dibully loh, serius. Ya kan, makanya saya tahu rasanya orang susah, saya tahu rasanya orang dibully. Karena apa sih mbok sambatno kabeh aku tahu ngalami kabeh. Ayo kon ngomong susah gak tau mangan, aku ya gak tau mangan. Ayo. Kamu gak bisa bayar cicilan, aku yang sering ngrasakno gak bayar cicilan. Kamu ditagih debt collector, aku juga sering ditagih debt collector. Ayo, kon nek gak pernah meneng wae wis, ojo kaken cocot lah ngono cerita iki. Semua susahnya hidup ini saya sudah ngalami. Lo bener. Bener. Sing arek-arek saiki buayane tok iki. Waduh. Saya baru sadar. Nah, oleh sebab itu saya bilang sama generasi zaman sekarang, kalian itu jangan punya mental yang seperti itu. Kalau mental kalian seperti itu, kalian tidak akan maju. Nah, bermakna dari sini kita sadar bahwa banyak masyarakat kita yang tidak mendapatkan pendidikan dengan benar. Ketika dia dibully, dia dapat komunitas yang salah. Jadi komunitasnya itu toksik. Biasa mentertawakan, lucu. Padahal jujur, anak kecil itu kalau ditertawakan, kira-kira dia bisa pecah nggak itu? Dia udah nangis, dia udah sedih, dia udah merasa apa? Nggak mampu. Betul kan sama kayak kalian? Kalian pernah merasakan nangis? Pernah merasakan sedih? Pernah merasakan nggak mampu? Siapa yang mensupport kalian? Jangan-jangan keluarga tersendiri pun nggak support. Keluarga terdekat pun nggak support. Nah, wis tau omong itu, aku wis ngomong.
kapokmu dhewe. Nah, saya bilang ngomong. Pak Chandri kok ngerti ya itu. Tapi ketika kon soge, sing gak dulur ngaku dulur. Lur, apa lur? Ape awakmu. Ana sing pijeti awakmu ta ngono lho. Tak pijeti kene awakmu. Kok mendadak tukang pijet di mana? Inilah dunia kita. Ketika kamu naik mobil, wah ngaku. Semuanya ngaku. Saya Buya, kemarin berapa hari yang lalu ini lucu sekali. Saya ini duduk di Grand City makan sama dokter sumber tua. Ada mendadak ada teman lama datang. Woi, Con! Siapa? Lali yang BAK. Jadi banyak orang mulai sok kenal, sok dekat. Oh saya gini. Saya baru ingat, ya ini orang dulu. Ya saya lupa ingat. Wah, saya ini kon ngedop yo, gini. Mbok pikir aku iki coklat. Ya kan? Terus nek dhisik kon gorong ngetop kon gak tajak foto, saiki tajak foto lho, ketok gendenge. Gendenge ancane akeh. Nah, jadi gini loh ya, saya ini baru sadar kalau masyarakat kita ini memang dengan adanya sosmed ini bisa seperti pedang bermata dua. Yang goblok tambah ketok gobloke. Yang pinter ketok pintere. Sing luwongor tambah ketok longore. Sing luwontong tambah wah wis tambah lontong cap gomek wis tambah. Sak lontong balape sih. Nah, tapi fair. Siapa yang sukses, siapa yang berhasil ya itulah dirinya. Nah, saya ini cuma menceritakan pengalaman hidup saya yang sudah sekian puluh tahun ini saya tumpahkan di konten dan dinikmati oleh jutaan masyarakat dan ternyata disukai. Dan itu ternyata mereka merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu hari ini saya secara pribadi pengen ngomong sama kalian semua bahwa jangan khawatir. Kalau kalian hidupmu sulit, pesan saya cuma satu. Mentalmu jangan punya mental orang punya kesulitan. Ya, kalau kamu kesulitan hari ini penghasilan mulai berkurang, stres pasti. Ya kan? Orang tuamu mungkin usaha sekarang lagi turun, stres mungkin pasti. Jangan takut. Yang penting kalian harus berjuang. Coba kalau orang tuamu income-nya lancar terus, kamu kan gak belajar apa-apa. Kamu kan tinggal, Papa, Pak D, Pak, tangan di bawah terus. Kapan pinternya kok? Mentalnya menjalukan. Justru sekarang kan harus mikir gimana cari duit sendiri. Hashtag bukan duit orang tua kan. Harus bagaimana mikirkan. Harus seperti itu, baru kalian kreatif, baru kalian mikir. Kalau nggak tahu apa yang mau dijual, kiki lo sudah lengkap produknya. Silakan mau jual apapun, mau lipstick ono, mau pembalut ono, mau sabun ono. Nek sabunnya gak iso dodol, ngono kabeh dodol mobil. Dodol barang 20.000 gak iso kabeh dodol bayar 20 miliar. Makanya Tom ngomong ambek aku, mending aku Pak ambek Om Chandra dodol pembalut, aku dodol klambine wong wedok, iso numpak pesawat. Lah iku sing jare dodol traktor, dodol ngene. Lambe tok endi komisine gak ono jarene. Nah, ya itu. Kapan-kapan tak undang ke sini. Bacot pintarnya biar dia ngomong. Lucu itu orang itu. Lucu. Tapi betul. Fakta itu. Nah, jadi ini kan masalah mindset. Bagaimana otak kita ini harus mind hack ya. Istilah saya itu mind hack. Jadi otak kita ini harus dipikir salah satu cara bagaimana kita harus menyiasati. Ingat, miskin itu bukan hukuman Tuhan. Miskin itu kondisi sementara. Kalau kamu benar, 2-3 tahun lagi kamu sudah nggak miskin kok. Itu bukan hukuman dari Tuhan. Bukan. Jangan, aduh Tuhan kok aku dihukum. Enggak, Tuhan itu sing diurusi akeh, Pak. Gak ngurusi kontok. Wah, Tuhan kok menyayangi orang kaya itu. Kok saya nggak menyayangi saya? Loh, ojo ngono, rek. Tuhan itu sama. Menyayangi semua orang. Kowe ae sing responnya keliru. Wah, ini gak sayang sama saya. Aku dihukum gitu. Ojo ngono. Mbok ya utekmu iku diwalik ngono. Kan
kadang-kadang saya ini jengkel. Saya tidak peduli agamamu apa, I don't care. Tapi kamu keliru menafsirkannya. Tidak ada ngomong Tuhan Maha Penghukum itu gak ono. Tuhan Maha Pengasih itu sering aku dengar. Tuhan Maha Penyayang itu sering aku dengar. Tuhan Maha Menghukum kamu itu gak ada. Kamu itu yang dihukum oleh ulah dan perbuatanmu sendiri. Ya salahmu dewe. Gak gelem sinau, gak gelem belajar. Sinau gak sungguh-sungguh, gak tenanan. Iya toh, nek kena kesulitan ngerengek sih. Ngerengek sih. Loh, saya ini punya satu murid di Manado. Itu namanya Sweetly. Sweetly, itu cewek. Ketemu sama saya, ketemu sama saya, nangis terus pokoknya. Iya bener, nangis tok nek ketemu sama saya. Tak suruh gini nggak berani, tak suruh gitu nggak berani. Lama-lama, kok nangis mana awas kok? Enggak pak. Air matamu kok cek akeh nih sih? Kok banjiri Jakarta ya? Saya ngomong, kamu jangan punya mental lemah, kamu harus kuat. Oke pak, siap. Lama-lama kuat. Nah itu seperti yang saya posting, mental anak, bukan mental kanak, bukan kekanak-kanakan. Kamu itu kekanak-kanakan kamu. Oh, asli kekanak-kanakan. Tak pisui. Kekanak-kanakan. Waduh. Tapi kata-katanya Pak Chandra itu pahit memang. Tapi waras. Betul nggak? Betul. Jadi sing seneng tak pisui sapa mari iki. Pahit tapi waras. Nah, 2 tahun kemudian dia qualify tiket ke Korea. Itu benar. Waktu itu Sweetly kalau nggak salah posisinya Ruby ya. Kalau nggak salah Ruby, itu kan sangkatannya Pak Richard. Ya. Seniornya Pak Vino, Sweetly ya. Terus dia married sama suaminya. Ini kisah beneran. Nah, vakum dari Keke 4 tahun. Vakum 4 tahun. Duh, sayang dong. Nah, 4 tahun akhirnya punya anak, besarkan anak, dan akhirnya suaminya gini. Suaminya sibuk usaha lain, buka barbershop lah, jadi petani gubis lah, wis aneh-aneh. Kemudian masukkan galon air minum ke supermarket lah, pokoknya usaha macam-macam, jekedek kabeh, gelundung kabeh. Akhirnya ujung-ujungnya, ngono maneh. Lho enak itu kalau niki mbok pikir aku iki tempat penampungan air mata. Ono enak tok begitu oleh income nang Korea ngono melayu gak pamit pun gak pamit karo aku. Mari ngono saiki uripmu susah baru. Sejak kapan aku jadi PDAM air mata iki? Pusat penampungan air mata ya. Aduh, mentolo ae. Tak pisui maneh sama saya. Terus karepmu apa? Pak, saya mau berjuang lagi di KK. Soalnya apa? Ternyata dia nggak sadar punya satu distributornya, Prakron. Oh, begitu ono Prakron di bawahnya dia aktif lagi. Ya, sekarang kalau kamu kalah aktif di bawahmu ada satu orang Prakron. Prakron itu omsetnya ratusan juta. Dan nanti tiba-tiba ada satu jaringannya aktif. Kami mau aktif lagi Pak, kami mau berjuang. Ini loh ya, nek mentalmu itu bendino itu cuman kayak orang naik jet coaster, lebih baik gak usah. Ya, lebih baik gak usah. Percuma. Kamu mau keliling manapun, usaha apapun, wis tak jekete ajur maneh lah. Kon kape tanam mangga lah, ngingu pitik lah, ternak bebek lah, dodol penyetan lah, sepodo ae. Ajur. Kalau mentalmu tuh seperti kayak gitu. Hidup itu harus dijalani. Ya kayak kemarin di Landmark tanya, Pak saya ini bingung. Saya ini karyawan atau saya ini mau buka usaha. Loh, mbok pikir aku ini Tuhan? Aduh. Iya itu semua itu hidup itu misteri. Kami berdua ini cuman menceritakan pengalaman hidup kami. Iki loh, cara ngelakoni urip tuh kayak gini. Ya lakonono. Oh iya Pak. Ya enggak tahu. Ketika kamu melangkah 2 lagi, ya kita enggak tahu. Di situ ada rezeki ya kita enggak tahu, sih penting dilakoni terus. Kamu hari ini enggak jual produk saya juga enggak apa-apa, aku enggak paten loh. Tapi ilmu ini dipakai di semua bidang, ngerti enggak maksud saya? Kamu mau kehidupan ini dipakai di semua bidang. Makanya banyak murid saya hari ini tiba-tiba nyapa saya, Pak Chan, hei siapa ya kamu ya? Aku lali, kebanyakan lali Pak. Soalnya dulu saya cili. Terus aku baru sadar aku istu ya Pak. Loh mukanya berubah kan? Wajah saya nggak berubah, dia yang berubah. Dulu kecil, masih SMA kelas 2, join KK. Loh sekarang tiba-tiba udah jadi bos. Terima kasih Pak, pabrik saya sudah 2, wah luar biasa.
Tapi ingat, jangan sombong ya. Oh ya, terima kasih Pak. Saya nggak pernah lupakan. Karena hari ini pabrik 2, besok pabrik iso hilang. Itu banyak yang terjadi. Oh, hidup itu jangan, sudahlah, ojo pongah lah. Ya, ada orang Jawa ngomong ojo dumeh lah, ojo suka meremehkan orang lain itu. Ya, jadi kamu jangan seperti itu pesan saya. Jadi artinya ketika kita hari ini menjalani hidup, ya, saya selalu bilang, kalian itu ketika mengalami kesulitan, mental kita itu tidak boleh mengalami kesulitan. Bertahan, harus kuat, harus strong, dijalani hidup. Masuk kalah mbak nenek moyang kita, rek. Nenek moyang kita gak punya GPS, tapi yuk gak kesasar. Saya ini konde dikasih GPS kesasar, betul gak? Kan lagunya kita nenek moyang seorang pelaut, itu gak nyasar itu, ya nyampe aja, sampai terdampar di mana, ya iso ya. Loh, gak masuk akal loh. Kok iso? Kono GPS loh, kono WA loh, kono WA loh. Nah, diwali aja sekarang, betul gak? Kono telepon loh. Kok iso? Iso Pak. Mangan, ya bukti nih iso mangan. Urip ya bukti nih iso urip. Oh ini lho iso ono GPS, ono WA. Saya rasane urip gak iso mangan nih. Please deh. Dari sini tuh saya bisa melihat, oh please. Ya, ini sedikit sharing saya. Ya, jadi saya masih punya setengah jam. Ada yang mau bertanya silakan. Yuk, jangan sungkan. Mari Pak. Ini yang pertama perkenalan dulu, nama saya adalah Ari dari Tulungagung. Baik Pak Ari. Nah, yang pertanyaan pertama itu tolong Pak Chandra untuk menjelaskan awal mula ketemu dengan Pak Vino itu gimana tadi? Sebab apa? Tadi itu sempat langsung tanya aja kepada Pak Chandranya biar gitu. enak. Itu. Nah, itu yang pertama. Iya. Sejarahnya itu bagaimana? Yang Sejarahnya, kedua itu iya. bagaimana insting Bapak itu menemukan dengan Pak Vino itu kok sampai mempunyai daya juang segitu hebatnya? Yang punya daya juang itu saya atau Pak Vino-nya? Nah, cara membangunnya gitu. Oh, cara membangunnya. Iya. Cara membangun Pak Vino itu gimana? Nah, betul. Dan instingnya itu bagaimana menemukan dengan orang-orang yang begitu aktif-aktif gitu. Nah, ini Dan pertanyaan itu bagus. aja. Makasih. Ya, thank you Pak. Tepuk tangan bagus. Ini sering kali banyak ditanya oleh distributor saya. Wah, kalau distributorku itu satu, leg pertama Pak Vino, leg kedua Pak Richard, leg ketiga Pak Alvin, leg keempat Pak Handi. Aku lak wis emerald lemu ane. Iya, ngerti maksud saya. Ya, jadi banyak orang berpikir kok aku ini duwe wong papat tapi longor kabeh iki ya kok gak aktif semua ini. Nah, ada yang merasa kok semuanya ndak aktif ini. Siapa yang ngalamin sudah sponsor orang tapi ndak aktif gitu. Setengah mati bangunnya. Loh nek aktif kabeh lah awakmu miledur kabeh lah. Ingat ya, saya ketemu Pak Vino ini bukan saya yang cari Pak Vino yang cari saya. Dari mana Pak Vino kenal saya? Dari orang tuanya. Nah, orang tuanya kok bisa kenal sama saya? Orang tuanya itu dulunya juga di GG. Sejarahnya itu panjang. Kalau nggak salah tahun 2002, 2003. 2002. Nah, itu 18 tahun yang lalu. Ngerti? Nah, terus Pak Vino datang ke rumah saya itu tahun 2015. Jadi 13 tahun kemudian lose kontak sama bapaknya. Bapaknya itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Silaturahmi. Ya kan? Bapaknya cuma pesan satu, anakku ini pengen ketemu awakmu dan aku titip anakku. Sejak saat itu saya sadar bahwa saya ini sudah menjadi tempat penitipannya anak. Lo bener. Lo iya. Soalnya apa? Pak Vino nonton YouTube dan terinspirasi dari kisah hidup saya, dari penjelasan.
Nah, Pak Wino waktu itu masih kuliah semester 4 ya? Semester 4 semester 5 Pak. semester 5 sama Pak Eko. Nah, waktu itu mungkin beliau sudah sering ikut seminar, wawasan juga sudah mulai bertambah dan mulai menemukan tujuan hidupnya. Kan banyak tuh mahasiswa. Siapa mahasiswa di sini? Dulu waktu kuliah pertama semangat, tapi setelah tambah semester kok baru sadar. Baru sadar kalau ya kan jurusannya ini bener atau enggak ya. Ternyata kuliah nggak sama kayak SMA. SMA tiap hari bisa kumpul. Kamu kalau ketinggalan sudah ditinggal SKS-nya kan gitu. Nah, jadi akhirnya Pak Vino sepakat, gimana ya ceritanya? Kan itu konteks sudah lama, tapi kok berapa bulan kemudian kok baru datang, itu gimana ceritanya? Soalnya aku nunggu juga kontaknya Pak. Oh nunggu? Loh padahal, oh nunggu dari papa, oh berarti papamu yang nggak nyampein. Iya. Saya detik itu juga langsung saya kasih. Oh kamu nunggu dari papa, Ya. jadi nunggu papa ada waktu lah. 1 bulan setengah lah. Papa ada waktu baru. Iya. Oh soalnya Pak Vino sungkan kalau cari saya, harus lihat papanya. Nah papanya datang ke rumah saya, papanya titip, tolong anakku ini dibimbing bisnis. Soalnya dia ini barusan ikut money game yang aneh-aneh ceritanya. Ya namanya anak muda kan, ikut yang sana sini, untung. Tapi Pak Vino luar biasa, beliau sudah sangat berpengalaman untuk masalah money game. Karena beliau sudah pernah jeblos sekali join 8 juta, itu sudah pernah. Pasti, ini nanti income-nya 3 detik masuk, itu sudah pernah. Itu sudah kayak gitu-gitu, itu sudah sering Pak Vino itu. Ya, sering atau enggak tahu lah, sekali atau gimana lah. Nah itu jadi intinya Pak Vino sudah ngalami. Terus orang tuanya itu bilang, ya ini tolong anakku itu dibimbing. Tapi satu pesennya, tolong jangan sampai kuliahnya terganggu. Karena kalau sudah kenal duit anakku ini, ujung-ujungnya jarang mau nyelesain kuliahnya. Itu sering terjadi. Beres bos. Tuh, saya enggak mau loh. Setiap orang itu anaknya dititipkan ke saya enggak mau. Karena saya enggak buka tempat penitipan anak. Tapi karena ini teman lama, dan karena Pak Vino-nya yang mau, baru saya mau. Nah itu beda Pak. Makanya Pak, kalau distributor tidak aktif, itu lumrah Pak. Wajar, karena kemauannya bukan dari dirinya. Kalau orang itu kemauan dari dirinya, Bapak nggak usah motivasi, dia datang sendiri ke pertemuan. Kalau kemauan dari dirinya, Bapak nggak usah motivasi, dia akan jualan sendiri produk. Masalahnya yang punya kemauan itu Bapak, bukan dia. Ngerti maksud saya? Yes. Saya ini pernah duduk sama satu teman terbaik saya. Saya itu dulu kemana-mana sama dia, boncengan sama dia. Saya tuh pengen dia sukses di bisnis ini. Saya ocehin dia 6 jam, dan dia cuma dan terakhir alhasil tidak sukses. Saya sudah luangkan waktu saya begitu banyak, karena ternyata hanya saya yang pengen informasi ini yang begitu bagus ini saya berikan pada dia. Saya termotivasi. Masa kamu itu nggak termotivasi? Kamu itu teman baikku loh. Aku maju, aku coba kepengen maju, betul nggak? Hati kita tuh seperti itu kan? Kok malah kamu sendiri yang nggak aktif? Itu lumrah. Nah, ingat, ini pesan saya dalam hidup. Orang yang aktif tuh justru seringkali orang yang tidak kamu kenal. Nah, orang yang kamu kenal malah makan hati. Sudah nggak aktif, cuma titipnya oleh-oleh. Ya, Ya. Indonesia pakai banget. Negara 62. Sudah gitu gabung sih gabung, join sih join, tapi nyicil. Sudah nyicil, cicilan kelima gak dibayar. Lo gak loro hati. Nah itu dia. Nah beda sama Pak Vino. Pak Vino itu karena dari hatinya sendiri memang mau maju. Dia mau cari guru. Dan akhirnya dia menemukan gurunya di YouTube. Dan ternyata guru ini temennya papanya. Sudah paham? Nah itu ceritanya. Loh Pak, saya supaya ditemoni orang kayak ngono ya apa? Loh,
supaya ditemui orang sing niat itu ya apa? Ya sing ini ae. Kamu nggak usah pusing masalah itu. Yang terpenting itu satu, kamu do your best. Orang-orang terbaik itu akan datang. Lakukan yang terbaik, berbuatlah yang terbaik, layani orang terbaik. Kalau kamu memang sudah melayani orang dengan baik, servismu bagus, demo itu bagus, ngantar produk bagus, sampai ke rumah bagus, orang itu dengan sendirinya mereferensikan saudara dan teman-temannya. Iku loh, Pak siapa namanya? Pak Ari iku lho, apik teko Tulungagung iku. Kontro iku sing nang Ngunut iku ana kancaku situk Paranono nang Ngunut. Ngunut tahu ya, Pak ya? Iya. Nah, soalnya saya dulu punya ruby di situ, makanya saya tahu Ngunut. Oh, iku kok Paranono nang Trenggalek kono, ono nang Galek arek situk nang Galek kono lumayan iku. Nah, dia langsung referensi. Siapa tahu orang itu punya kemauan. Loh, subscriber SP30 juga ya? Zaman saya dulu, mana ada kalau ada subscriber SP30, langsung sendiri punya kemauan. Zaman saya dulu, oh itu sopo? Oh ini bisnis ini keren, ini gak tau krungu, ngono ya Pak. Lah saya iki, lho wajah Pak Chandra iki bendino di HP ku. Lho enak saya iki. Lah saya dulu, HP ini sopo? Pak Chandra ini orang ono. Si jenenge Chandra telecehan. Ude Chandra, Chandra Purnama, wae Pak. Muhammad Rizky Chandra, wah nang ndi jenenge Chandra. Kon golek nang pasar jenenge Chandra iku ono wis di pasaran. Lu ya bener. Oh itu enggak mudah Pak, zaman saya dulu enggak mudah. Tapi saya enggak menyerah. Nah singkat cerita, saya itu kalau sudah mau menerima tanggung jawabnya orang lain, nah itu saya anggap utang. Dari dulu, sejak kecil, saya itu seperti itu dididik sama orang tua saya. Orang tua saya juga berpesan, kalau kamu tuh ditraktir orang, harus ingat seumur hidup. Jangan pernah mau ditraktir orang. Nek wong kene lah, wah, alhamdulillah. Lah kuwi ya cara berpikirnya. Loh gak boleh, kamu tuh ditraktir alhamdulillah boleh, tapi kamu harus traktir dia 2 kali. Berikutnya, kalau kamu ditraktir sekali itu berarti kamu utang. Ojo dianggap itu rezeki. Nah ini harus dibalik cara berpikir orang sukses. Ketika kamu ditraktir orang, betul ini rezeki saya hari ini, tapi besok saya harus kasih rezeki orang 2 kali. Maka suksesmu itu akan terus menular. Lah nek wong kene ditraktir marang ngono ngilang. Lah makanya ketika orang nggak maju, ya nggak bisa maju. Nah Pak Vino, saya bilang sama ayahnya, oke, bos, siap, tak jaga anakmu. Titipanmu apa? Lulus sama dididik di GG. Siap. Kemarin waktu Pak Vino crown dinner tahun lalu 2019, 5 tahun di GG beliau, 4 tahun ya, 4 tahun setengah ya di GG ya. Kan saya kemarin posting waktu ulang tahun tuh, pertama kali saya nemani ke Pangkalan Bun. Mau saya ceritain nggak serunya? Nggak apa-apa ya tak ceritain ya. Pak Vino ini lucu. Pak Vino ini ternyata punya sindrom takut ketinggian. Tak bongkar sekarang. Jadi naik pesawat ke Pangkalan Bun. Tahu Pangkalan Bun nggak? Pangkalan Bun itu terkenalnya apanya sih? Pangkalan Bun itu terkenal AirAsia jatuh. Nah itu ceritanya. Dulu jatuh di daerah Pangkalan Bun. Nah, jadi Pangkalan Bun itu kita dari Semarang itu cuma atasnya. Sekarang Surabaya ke Pangkalan Bun kurang lebih 45 menit ya. Sampai di sana mulailah membangun distributornya yang pertama. Ya, saya temani. Nah, pesawat itu goyang terus. Pak Vino mukanya udah pucat sekali. Nah, Pak Vino kok lihat muka saya kok santai. Kok guyu. Saya ambil ketawain dia, kamu itu ngapain? Ternyata tangannya udah berkeringat. Udah dingin. Nah, ini bukan saya mempermalukan, bukan, tapi ini pengalaman. Dari sinilah Pak Vino belajar banyak apa itu ilmu mental kan. Nah itulah dia. Nah ini kan sudah titipan amanah orang tuanya. Loh mosok saya ini mau apa ini titipan loh, amanah loh ini yang harus saya jalankan. Ya, saya ini hutang sama orang tuanya. Saya kalau sudah mau oke pasti saya bantu. Wah ternyata bantu ini bukan cuma bantu masalah bisnis ini, tapi bantu mentalnya juga. Mentalnya dibantu. Awalnya seperti itu. Ternyata ya itu tadi saya katakan. Ternyata saya ini jadi kayak papa online gitu. Iya toh, harus menjadi semacam ayah lah untuk generasi milenial.
supaya milenial ini paham urip iku kudu lopo ngono. Nah, saya ini kan ditanya, ya sudah, ketika saya benar 2 kali ke Pangkalan Bun masih takut seperti itu. Kita ke Pangkalan Bun 3 kali ya, Mas. Saya ada 3 kali. 3 kali. Saya kalau yang saya nemenin 3 kali ya, 3 kali. Tapi ternyata setiap tahun ada progresnya. Pak Vino sudah mulai nggak takut lagi, meskipun masih gemetaran tapi mulai nggak takut. Tepuk tangan. Ya. Apakah sekarang masih setakut dulu? Harusnya enggak ya. Sudah jauh lebih baik ya. Termasuk Pak Eko. Pak Eko itu takut sama masuk kolam renang. Nah itu lucu-lucu. Tapi prakteknya langsung di laut sama saya. Lautnya Halung B itu laut luas loh. Betul, tak cemplung nang saya. Gemeter dia yang ditarik tolong. Jadi saya itu kalau belajar ngajarin orang itu langsung sambil praktek. Percuma kakek teori itu percuma, langsung praktek aja. Nah ketika praktek ceburno baru sampai kok iya saya kalau masuk kolam renang kakiku masih gatel. Bukan kaki itu gatel. Mindsetmu yang mengirimkan sinyal ketakutan dan akhirnya darah nggak lancar ke kaki, kakimu gatel. Oh gitu ya Pak ya. Kon golek obat itu ndek toko obat apotek Kimia Farma gak ketemu obat. Obat anti gatel percuma. Itu gatel bukan karena sikilmu itu gak tau adus dulu. Tapi karena mindsetmu itu kayak apa error. Saya mau kayak gitu. Akhirnya setelah itu dia sadar, plek, seperti kayak dapat pencerahan. Nah sekarang jebur terus juga gak tahu gatel. Bukan masalah sikile koreng kenapa. Bukan, tapi itu masalah mindset. Ceklik, dia baru tahu. Oh ternyata waktu kecil dia punya trauma. Ya kan? Ya. Makanya saya nih gara-gara sering nyembuhin orang kayak gini nih banyak orang mikir aku ini kayak dukun gitu. Kok Pak Chandra ini ngerti kabeh toh ya? Bukan, karena ini pengalaman urip. Ya makanya saya tularkan, saya berbagi. Loh dukune konsultasi karo aku kok. Apa kok saiki nasabahku sepi jare. Ternyata dukun yo punya nasabah lho. Pasien maksudnya. On ngurui wong sugih kon dhewe melarat omong. Apa to? Wis lah ganti profesi ae lah ngomongin gitu. Ini banyak yang seperti itu. Ya, nah jadi akhirnya kemarin waktu 4 tahun setengah, enaknya cerita 4 tahun setengah ya setengah mati ya berdarah-darah tapi beliau lewati. Mentalnya konsisten, jatuh bangun, setengah mati juga. Kadang stabil, kadang enggak. Oh bulan-bulan pertamanya, bulan-bulan keduanya gemetaran juga dia. Gimana ini ya? Uangnya di tabungan sisa terakhir, gimana ini ya? Ayo saya, ini terakhir gimana ini ya? Saya setiap detik ceritanya beliau saya hafal. Ini uang mestinya mau tak beliin pelek ini, tapi ya apa ini peleknya gak jadi. Wah ini ke produk nates ini, pelek ambil nates sih. Makanya kalian cewek gak bisa jual nates, kalah sama Pak Vino yang cowok-cowok arsitektur jual nates loh. Bener loh. Ini loh arsitektur loh, bapaknya duwe hotel loh. Iki gak kurang duit loh. Ayo nek kon kurang duit saya maklum lah. Iki duwe hotel, duwe mobil, jual-jualan pelek. Mau meredakan dirinya sampai jual nates itu loh. Ayo, oh nek ngomong gengsi ngono, Mas, gak digibeng ngomong untung kan Pak. Ini gengsi ini nek mana? Ngerti maksud saya? Nah, inilah harus belajar dari Pak Vino. Beliau itu mampu menekan kesombongan. Janganlah, apa yang mau ponga, apa yang mau congkak, tidak perlu. Toh ini baik untuk kesehatan. Kalian tidak perlu lah sombong-sombong, ngesok atau apa, enggak. Mungkin bapaknya sendiri, untungnya bapaknya mensupport. Ada bapak itu nggak support, masuk anakku ganteng-ganteng ini suruh dodol pembalut. Karo aku ini sopo lah, ada yang bapak seperti itu. Tapi aku pesen deh bapak ini, anakmu sebut titip no aku, kau nojok cawe-cawe. Iya, kau nek cawe-cawe percuma. Rusak anakmu, gak waras-waras ibu. Nek anakmu mau waras, tak didik. Siap. Untungnya papanya support 100%. Jadi anaknya tak apa, noe manut wis. Mbok tak kei sambel, mbok tak kei opo. Manut ae pokoknya, iya kan. Nah, sudah tak didik sama saya. Maklum, saya ini kan guru. Saya ini pendidik. Saya ini di mana-mana ini di perguruan bela diri saya juga guru. Di basket saya juga guru. Nah gimana? Jadi saya ini biasa, memang natar anak itu biasa. Jadi memang basicnya guru. Nah kebetulan bisnis. Nah 4 tahun setengah kemarin waktu di Crown Dinner terakhir saya pesan sama bapaknya. Kobun, bapaknya Kobun Toro. Kobun, amanahnya udah saya jalankan. Terima kasih Pak Chandra. Dua-duanya bahkan.
Satu, anakmu lulus, selesai ya. Kedua, Crown Star Director. Nah, itulah sesuatu yang amanah udah saya jalankan ya sama orang tua. Jadi saya dalam hal ini saya cuma bisa bilang satu hal, hidup itu ya harus dijalani. Apalagi Pak Vino waktu kecil jarang merasakan yang namanya kesulitan hidup, karena maklum bos, anak orang kaya. Ini salah satu anak orang kaya di Semarang. Saya harus ngomong jujur. Jadi dibesarkan dengan kemudahan, bukan dibesarkan dengan kesulitan. Nah, kena saya tak kasih kesulitan. Karena hidup itu jangan cuma dari satu sisi. Kamu bisa minum manis ya harus minum pahit. Nek wong Jawa lah seneng ngombe teh manis. Sesekali mulai sekarang ngombe teh tawar kabeh, gelem gak, Won? Gelem. Harus berani minum teh tawar. Saya loh jarang minum es teh manis, es teh tawar. Kalau saya, atau teh tawar anget, itu saya. Mungkin nih, es teh kok gak legi opo. Loh kamu ke Jakarta, es teh gitu. Dikasih es teh tawar kamu kalau ke Jakarta. Betul. Es teh manis, kamu dari Jawa ya? Padahal Jakarta itu sik Jawa loh. Oh, Jakarta itu kan repot tenan loh. Kamu kok cek ibu kota pindah. Oh, kamu dari Jawa ya? Ngerti maksud saya? Iya kan? Sombong Jakarta, makanya kayak ganjil, wapok ya kapan? Bukan gitu ya, kantor kita juga di Jakarta. Candain ya. Oke, jadi akhir kata sisa 15 menit. Yang mau tanya siapa? Ayo cepat. Kalau nggak ada, ya silakan. Bisa beri kami motivasi untuk para reseller pemula, termasuk untuk yang SMP atau SMA. Kamu itu SMP atau SMA? SMP. Kamu itu SMP? Oh, anak SMP kok iso join ini apa jangan? Luar biasa. Kamu gabung sama siapa ya? Oh boleh nih. Kamu masuknya pakai kartu pelajar atau gimana? Oh belum gabung. Bisa ngasih motivasi untuk pemula. Loh bukankah setiap konten saya ini memotivasi? Gini loh ya, kamu anak SMP tapi bisa ke sini itu bermakna bagus. Kamu sudah berarti memang konten saya ini sudah menyasar ke anak-anak SMP. Padahal konten saya ini sebenarnya untuk orang-orang kerja, mahasiswa, tapi anak SMP udah denger, ya bagus lah. Kamu suka main game nggak? Suka. Ya wajar anak SMP. Mau aku ya dhisik seneng dolen game. Ya, cuman kenapa kok kamu termotivasi untuk mau jadi reseller? Soalnya pengen bagian orang tua. Gitu ya, bagus, tepuk tangan. Orang tuamu kerja apa? Ayah Gojek sama Grab, kalau ibu kayak reseller gitu. Resellernya apa? Baju ya semua bisa. Gitu ya. Jadi kamu pengen membantu meringankan beban orang tua ya? Iya. Jadi sopir Gojek, Grab itu ya profesi baru ya. Dulu sebelum nge-Grab apa kerjaan ayah? Kerja di pabrik Bogasari, tepung itu. Pabrik tepung. Ya. Kamu satu saudara berapa orang? Keluarga berapa saudara? 3, saya pertama. Kamu anak pertama. Biasanya sifat anak sulung itu seperti ini. Sering saya ngomong kayak gitu kan. Anak bungsu sih gimana? Ya benar. Anak tengah-tengah lain lagi. Nanti sifatnya dewe-dewe. Tak bikinkan konten kan? Aku ini mbak Google ya, takoki apa metu ngono. Belok kanan, ngono ya. 500 belok kiri. Itu nanti saya upload lagi, lucu itu. Jadi gini. Baiklah. Ya, kamu anak SMP tapi sudah bisa berpikir gitu itu bagus. Bermakna kamu berbeda sama anak-anak seusia kamu. Gini, kamu harus siap-siap nanti kalau kamu jadi reseller di GG, secara usia kamu belum bisa gabung karena usia kan belum mencukupi ya, minimal kan 17 tahun. Tapi nggak tahu sekarang 16 kok sering kelolosan gue apa sih ceritanya? Aku ya bisa. Oh pakai KTP orang tua. Oh gitu. Kamu usia berapa? Masih 15. 15 sih kayak anakku dewe ya. Jadi bener sama umur anakku. Ya. Tapi di sini banyak yang ngaku anak saya ya. Padahal sudah Pak angkat aku udah di anakmu kan. Ya, jadi gini ya. Nama siapa? Muhammad Rizky. Rizky ya. Jadi gini.
Kamu usia 14 ya, 15 ya. 15. Minimal orang tua gabung terus kamu coba jualan produk dulu. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, minimal nggak usah ngejar dulu keuntungan tapi melatih. Lebih kepada cari pengalaman. Baik offline maupun online. Dan pesan saya jangan takut malu. Dan jualnya bukan ke teman-teman kamu, karena teman kamu juga nggak punya duit. Jualnya ke orang tua teman kamu. Ngerti maksudnya? Kalau jual ke teman kamu, bisa sesuaikan dengan kondisi uang saku. Ya, uang saku. Kalau misalkan teman kamu lipstick ya kayaknya masih belum. Lipstick kan mungkin belum ya temannya ya. Atau mungkin sabun dulu lah, Savon. Belajarlah. Intinya apa yang bisa dijual. Kan teman kamu itu pasti banyak yang jerawatan toh. Banyak cowok atau cewek kan. Itu karena usia masih hormon mulai masa-masa akil balik lah. Ya, usia 15. Terus kedua, mentormu siapa? Nggak mungkin. Siapa Pak? Pengundangnya. Ya. Ya, mentornya siapa? Pak Andri. Pak Andri. Ya, Andri siapa? Andri yang dari timnya Pak Kenny. Andri timnya Pak Kenny. Nah, kedua, kamu sering-sering konsultasi sama mentormu. Ya. Ketiga, kalau misalkan nggak tahu cara nawarkan ke teman atau ke orang tuanya teman, yang penting kalau kamu sopan, santun, kamu bilang, Bu, atau Bule, atau siapa, Assalamualaikum dengan sopan, kamu tawarkan produk, kuasai produk itu dengan baik. Kalau kamu memang pakai itu kamu jual, niscaya pasti laku. Karena memang produk kita tuh bagus. Produk kita tuh sebenarnya nggak perlu dipasarkan, udah laku. Memang produknya bagus, betul nggak? Ayo produk ini mana ada yang masalah? Nggak ada kan? Semuanya bagus. Nggak ada yang ngomong, review produk SKF membuat orang mati, itu nggak ada. Nggak ada. Nah, Savon garai jerawatan, kudisen, panuan, nggak ada. Penyembuh iya. Jadi produk kita itu memang kualitasnya memang sudah baik. Jadi kamu pakai sendiri, hasilnya itu bagus, kamu mulai jual. Selain Savon, ya KK Life Rose demo dengan baik. Ketika itu sudah baik, dijalani proses. Itu pemula. Dan konsultasi terus sama mentor. Ya, nanti ikut NRT ya, ada 7 langkah, ikut bagaimana cara bangun impian. Ya, untuk usaha. Wah, ini luar biasa, 15 sudah ikut pertemuan kayak gini, ini istimewa. Kalau 15 sudah ikut pertemuan kayak gini, kamu 25 mau jadi apa? Masalahnya banyak orang sudah 45 ikut kayak gini pun belum pernah. Bener loh. Ayah kamu usia berapa? Masih 42-an. 42. Saya lebih tua dari ayahmu. Iya bener. 42 ya, masih muda sekali. Ibu usia berapa? 39-an. 39 ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Itu tipsnya saya. Oke? Cukup ya Risi? Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Last question. Pertanyaan terakhir. Yuk. Mumpung di sini. Selain ini saya ada kesibukan. Ayo. Bebas bertanya. Orang Indonesia itu gitu. Selalu. Kalau di forum ditanya, selalu nggak ada yang berani tanya. Tapi kita sudah selesai mendekat. Nah, Pak sebetulnya gini loh Pak. Mental bertanya aja nggak berani. Gimana kamu tuh besok mau naklukkan prospek? Ya nggak mungkin dong. Mau dikasih pertanyaan gratis pun nggak berani bertanya. Ayo, silakan. Nggak mungkin kalian ngomong, wah udah terjawab semua Pak. Masalah saya di konten Bapak udah terjawab semua Pak. Siapa yang datang ke sini cuma datang nggak mau bertanya, cuma pengen foto sama saya, ayo ngaku. Loh nggak apa-apa. Iki pun nggak wani ngaku. Loh ya. Disuruh ngaku nggak wani ya kan. Itu the point aja saya kalau ngomong. Pak Chandra itu kok bisa percaya dirinya kayak gitu ya? Ini tips. Tipsnya anak sulung. Loh kan gitu ceritanya. Kembali ke cerita anak sulung. Anak bungsu itu masalahnya di mana? Secara psikologis anak bungsu itu suka iri sama kakak-kakaknya. Kenapa?
Karena selalu dapat pakaian bekas dari kakaknya. Loh, ini tips. Loh, kamu nggak sadar? Ayo. Loh, ini saya ada penelitiannya. Loh, ya memang gitu. Wis sudah nggak usah dipertanyakan, tak jamin 100% bener. Wirito dan anak bungsu itu biasanya suka cari perhatiannya lebih dibanding kakak-kakaknya. Nah, secara psikologis, anak sulung itu kenapa lebih kuat dan tangguh jiwa leadershipnya dibanding yang bungsu? Karena si sulung ini suka dipeseni sama ibunya. Nak, jagaan adikmu nih, ibu ini pergi. Nah, berarti secara nggak sadar dia itu sudah sering diberikan tanggung jawab lebih dibandingkan anak yang lain. Makanya secara anak sulung itu, secara leadership dia itu memang udah kuat dibandingkan si bungsu atau yang di tengah-tengah. Ngerti maksud saya? Nah, anak tengah ini gimana? Lain lagi, ini kayak sandwich kecepit di tengah. Pak, bagaimana Pak anak tengah? Nah, sudahlah, nanti nonton aja. Pertanyaan terakhir, kalau enggak saya tutup. Ya. Sebelumnya saya dari Palembang. Baik. Jadi sedikit agak kurang ngerti bahasa Jawa. Oh, sorry. Saya terjemah, tapi saya Indonesianya paham ya. Ya, saya tertarik dengan ada konten YouTube Bapak yang pengusaha mungkin dari level 1 sampai Yep. level 5. Yap. Saat ini saya merintis usaha itu salon. Yap. Nah, saya mungkin di level 2 Pak, sudah ada karyawan. Nah, untuk mencapai level ketiga ini saya kesulitan karena mungkin kata Bapak untuk ada bagian-bagian ini harus 7 divisi. Divisi itu harus ada ketemu mungkin investor yang bisa kerjasama. Dan di sini saya sedang mengelola proyek startup kayak aplikasi kayak gitu Pak. Nah, di sini saya belum bisa nemuin kayak teman untuk sharing itu gimana untuk memulainya. Tapi saya udah running mungkin 10% kayak cuman baru rangkanya. Untuk angket atau surveinya itu sudah saya jalankan. Pertanyaannya tuh gimana caranya saya menemukan untuk investornya tadi atau langkah apa yang harus saya lakukan? Saya panggil apa ya? Mbak? Cili. Cili. Iya. Diundang oleh siapa ke sini? Saya. Kak Richard langsung. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan di atas rata-rata ya. Salonnya salon apa? Salon kecantikan, ada salon spa. Ada salon spa. Bukannya di Surabaya? Di Palembang. Saya dari Palembang cuman kesini kebetulan ada seminar Bapak, saya langsung datang. Ini spesial terbang ya? Iya. Nginep di mana di Surabaya? Enggak, kalau saya nginep di rumah keluarga. Oh, ada keluarga dari Surabaya. Tapi asli dari Pak. Ini namanya ilmu itu dikejar. Ya. Sekarang saya balik ke lokopdarnya di Palembang, kalian semua mau datang nggak? Hah? Nah, ini namanya orang mau maju. Ya. Oke, saya kira kalau untuk ilmu ini ada sedikit berbeda. Tapi secara basically, bagaimana cara menemukan investor? Secara basic itu begini. Sama seperti kalau Anda semua di sini itu mau menemukan distributor yang langsung invest 18 paket. Itu ilmunya hampir mirip-mirip. Gini loh ya. Investor tuh di sudut pandang investor itu apa sih? Kalau dia mau invest dananya ke salon kamu, secara logika. Loh, kalau cuma kepercayaan ya. Yes. Berapa profit yang saya bisa dapat? Daripada saya taruh dana saya di bank, lebih baik saya invest di tempat kamu. Keuntungan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada dia? Itulah akan menarik daya investor. Sama juga Anda sponsor orang. Anda tawarkan 18 paket, dia akan invest 25 juta seperti tadi paket yang ketiga, betul? Oh, saya akan invest 25 juta. Ini barangnya memang bagus. Saya bisa pasarkan, ujung-ujungnya memang bisa dapat free ke Singapura kan gitu cerita. Sama, hampir sama. Nah, sekarang Anda mau cari investor tuh tujuannya apa? Kebetulan saya tuh misalnya kata Bapak tuh kalau mimpi itu harus dilakukan.
Jadi saya tuh punya mimpi ada sebuah aplikasi, itu aplikasi salon itu mulainya itu dari problem saya sendiri kayak gitu, kesulitan untuk mencari salon yang ada yang masih buka. Nah, di sini apa tadi ya? Yang intinya tadi saya tuh ya mencari, membantu untuk usaha apa ya? Mimpi saya tuh biar ini saya punya yang ngomongnya apa? Ngeblank Pak. Ngeblank. Ngeblank. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Belum makan pempek kali. Ini lagi sakit juga soalnya. Wong Belum. gitu. Iya, jadi tadi saya nyari investor karena saya lagi nganin proyek untuk startup itu tadi. Ya, mungkin kalau untuk profit kan saya belum bisa memberikan nilai profit. Cuman kalau untuk kenapa saya maju terus, saya udah searching untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu belum ada. Makanya saya Di Palembang. Jakarta yang lainnya selama ini saya sering traveling kayak gitu, dan saya makanya tuh saya tahu di kota-kota tuh jarang banget dari ngedapetin aplikasi yang memang Apa daya tariknya aplikasi Anda? Dan kenapa orang harus mendownload aplikasi Anda? Untuk perempuan, kalau saya sih sebenarnya mulainya dari angket Pak, jadi saya udah survei duluan. Saya tahu. Cuman kenapa harus download aplikasi Anda? Orang kan searching di Google sudah cukup. Ya, Kenapa harus ya. mengunjungi aplikasi Anda? Kalau saya searching di Google terkadang tutup atau nomor teleponnya tuh nggak masuk kayak gitu. Terus jam-jamnya nggak tahu. Kalau ini dari aplikasi kita tinggal booking, dia tinggal nyampe, datang, udah reservasinya. Dia Dan udah tahu itu- ada jamnya, Oke. terus ada treatmentnya, harga-harganya, promonya udah ada di situ Oke. semua. Dan salon Anda itu cuma di mana? Di Palembang aja. Kebetulan saya cuma punya satu salon, tapi saya tergerak untuk membesarkannya lewat aplikasi. Gitu. Oke. Jangan dikira bahwa membesarkan aplikasi itu usaha Anda akan besar dengan sendirinya. Anda harus paham itu. Jadi jangan sampai Anda itu ikut, saya nggak tahu kenapa, apa yang meracuni Anda, pikiran Anda kok dari aplikasi ini nanti ada investor masuk. Apakah Anda ikut seminar startup yang lain kah atau bagaimana? Karena ingat tuh ya, main bisnis Anda itu di Palembang dan usaha Anda itu cuma di Palembang. Kalau misalkan Anda gara-gara aplikasi, misalkan aplikasi itu cuma website yang dimudahkan. Anda harus tahu itu. Ya. Aplikasi itu bukan segala-galanya. Aplikasi itu cuma website yang dimudahkan. Sekarang pertanyaan saya, oke, taruhlah website Anda muncul nomor 1 di Google. Tapi toh salon Anda di Palembang. Anda tergerak mau buka di Surabaya, mau buka di Jakarta, mau buka di mana-mana. How you manage? Pak, maaf, salon yang saya naungi itu salon-salon kecil, jadi UKM salon, jadi bukan salon saya, tapi seluruh salon itu bernaung gitu. Saya membantu, jadi membantu salon-salon kecil juga. Dan standarnya bisa bagaimana? mendapatkan customer. Apakah itu standarisasinya bagaimana? Apakah itu nggak perlu ada standarisasi kah? Atau produknya itu nggak ada satu kah? Atau semuanya? Nah ini penting, harus dipikirkan. Ya itu yang saya lagi belajar. Nah, berarti belum layak naik ke level 3. Nanti, gak apa-apa. Intinya ini, tapi mimpinya sudah boleh. Tepuk tangan. Nah, saya suka banget anak-anak muda seperti ini berpikir kreatif. Nanti gak apa-apa, kalau memang menarik, nanti kita bisa kerjasama. Ya, kita bisa kerjasama. Dan apalagi kita juga bergerak di bidang kecantikan, kita bisa standarisasi Anda punya SOP. Semua UKM bisa ikut ke Singapura. Ya, itu kalau saya seperti itu. Saya paling suka anak-anak milenial seperti ini yang mau maju, idenya liar, itu saya suka banget. Yang suka ngeluh-ngeluh itu mending tempai ya males saya itu, nggak suka saya. Ya kan? Jadi saya kalau seperti ini saya suka. Ini brilian. Makanya tadi saya tanya, udah jauh-jauh nggak tanya kan rugi. Ya kan, rugi banget kan. Nah ini ada nggak yang dari Palembang atau kota lain nggak mau tanya? Nah, tuh kenapa? Dari kota lain mas. Oh kota lain, nggak mau tanya apa ya? Mau sebenarnya. Loh, kenapa nggak tanya? Dikasih kesempatan tanya kok. Nanti ya, saya lanjutkan. Saudari siapa? Cili ya. Namanya keren, Cili. Nice. Bahkan nama saya Tony dari Madura. Baik. Saya mahasiswa Pak. Mahasiswa tingkat 2 Di?
di Universitas Bayangkara Surabaya. Bayangkara Surabaya. Ya, pertanyaan saya adalah setelah saya melihat channel Bapak, di situ saya bisa menabung, menyisihkan uang saya di bank dan di emas. Nah, akan tapi ketika saya melihat seminar barusan, ada modal yang menang 1 juta sekian gitu, saya kurang jelas. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan uang padahal saya setelah sudah menyisihkan uang tersebut di dalam bank dan emas? Menghasilkan lebih banyak uang untuk bisa nabung lebih banyak lagi. Makanya bener. Bukan uang saku kamu untuk yang ditabung aja terus selesai, enggak. Kalau kamu sekarang bisa nabung misalkan Rp10.000 per bulan. Per bulan ya sedikit lah. Anggap aja Rp10.000, bagus. Anak muda kalau bisa nyisihkan 10.000 kan bagus. Nah sekarang kalau kamu mau nyisihkan 100.000 per bulan mau nggak? Saya sudah menyisihkan lebih dari 100.000. Oke, kalau mau 1 juta per bulan mau nggak? Masalahnya dapat dari mana? Nah, yaitu makanya diajari supaya cara dapat dari mana. Makanya kamu datang ke sini. Kalau nyisihkan 10 juta per bulan mau nggak? 100 juta per bulan mau nggak? Nah, itu semua dimulai angka 100.000. Nah, makanya kamu datang ke sini supaya diajari caranya bisa menghasilkan jutaan per bulan kan gitu. Dengan cara yang benar, dagang tentu. Ya, baguslah. Nanti menghubungi orang yang mengundang kamu ke sini. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau nggak ada, terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga thank you sama Pak Richard, Pak Vino. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Richard waktu ini. Bapak silakan. Ya, saya kesini juga mau belajar sama dengan teman-teman, belajar sama mentor. Ya, saya tepuk tangan aja untuk Pak Chandra sama Pak Vino dan semua leader yang di sini. Intinya ya kita lihat Pak Chandra sukses juga punya Badai ya. Yang belum baca harus beli Badai Pasti Berlalu. Tadi juga sudah ada YouTube-nya. Ya intinya tidak bisa pakai logika. Intinya semua itu bisa kita raih kalau kita percaya. Terus kita harus sering kumpul-kumpul seperti hari ini supaya energinya kita bisa dapat yang positif. Soalnya kumpulan itu penting karena kita tertular dari kumpulan kita ya. Kalau kita kumpul sama Pak Chandra terus begini, lama-lama aku sisanya juga menular. Begitu juga sebaliknya. Ya mungkin itu aja. Oke. Pak Vino mungkin? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Oke. Salam hebat luar biasa.